Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwati iman sekalian, pada malam ini kita di dalam majelis ilmu di waktu yang sejuk ini kita akan meneruskan pelajaran dari fikih yang sebelum kita membahas dari tata cara atau kaifiyat wudu, ya, kita akan membahas beberapa sunnah fitrah, ya. Ini sedikit tambahan saja untuk melengkapi dari pembahasan kita, sekaligus untuk menambah ilmu kita dari beberapa pembahasan yang tidak ditulis dalam kitab Manhajus Salikin. Di dalam Islam ada perhatian terhadap kebersihan, kesucian, dan keindahan. Ialah apa yang diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah telah memilihkan untuk para nabi dan pengikutnya beberapa sunnah dalam masalah kebersihan, kerapian, kesempurnaan, dan kewibawaan. Jadi ini adalah merupakan perhatian Islam. Ketika Islam memperhatikan masalah yang kecil, kesucian, kebersihan, keindahan, tidak hanya K3, ya. Kalau di kita K3 apa itu? Kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Itu K3, ya, di kita. Tapi kalau kita lihat ajaran Islam sudah mencakup seperti itu, ya. Maka seseorang berkewajiban untuk menjadikan dirinya memiliki sikap-sikap yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bertoharoh, yang bersuci. Tidak hanya mensucikan jasadnya, tapi mensucikan hatinya, kalbunya. Karena itulah bagaimana ajaran dari Al-Quran maupun As-Sunnah itu sangat perhatikan dari perkara kebersihan, kerapian, dan kesempurnaan ini. Dengan diantaranya dalam firman Allah yang lain, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, ya. Yaitu fitrah yang merupakan telah ditetapkan untuk manusia kepada mereka, yaitu seseorang yang mempunyai fitrah, yang dimaksud adalah Islam, ya. Keislaman, atau juga fitrah yang dimaksud juga akidah yang salimah, akidah yang sahihah, itu adalah fitrah. Namun pada pembahasan kita pada hari ini adalah fitrah mengenai
fitrah yang disebutkan oleh Nabi yang menyangkut jasad ya, badan yang perlu untuk diperhatikan seorang muslim. Beliau bersabda, al fitratu khamsun, al khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa qassus syaribi wa taklimul alfal. Fitrah itu ada 5, yaitu khitan ya, disunat ya, mencukur bulu kemaluan ya, mencukur bulu ketiak, mencukur kumis, dan memotong kuku ya. Janggut dipelihara ya, sunnahnya dipelihara janggut itu ya. Yang diperintahkan untuk dicukur yaitu kumis ya, diriwayatkan oleh 7 imam hadis ya. Dalam Sahih Muslim juga disebutkan asrun min al fitrati qassus syaribi wa fa'ul lihyati was siwaku was tinsyaku al ma'i wa qassul afzari atau ya wa qassul azfari wa ghuslul barajima oh ya wa ghuslul wa ghuslul ya wa ghuslul barajima barajimi nasab oh di sini ya, semuanya oh ya wa ghuslul barajimi ya wa tanful ibiti wa halqul anati wan tiqasul ma'i wal madatu. 10 perkara sebagai fitrah, yaitu mencukur kumis, memelihara jenggot ya, bersiwak, istinsyak, menghirup air lalu mengeluarkannya ya, memotong kuku, membersihkan sela-sela jari, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja, dan berkumur-kumur. Itulah 10 macam fitrah ya. Ada 10 ya. Kalau yang tadi 5, sekarang 10 ya. Kita sedikit bahas ya, beberapa perkara saja. Mungkin agak waktu sempit ya. Baik. Jadi semua ini berkaitan dengan kebersihan dan keindahan penampilan ya. Ini jasa dia ya. Seseorang hendaknya menjaga agar selalu berpenampilan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka hendaklah kita memanfaatkan bentuk sebaik-baiknya dengan fitrah kita. Surah At-Tin ayat 4 ya. Allah menjadikan 10 fitrah ini sebagai tanda pembeda para nabi dan pengikutnya dari manusia yang lainnya. Berikut adalah beberapa penjelasan secara rinci.
Nah, kita bisa lihat ya. Yang pertama khitan ya, atau disunat ya kalau bahasa kita. Khitan yaitu memotong bagian kulit yang menutupi kepala zakar ya. Ini khusus untuk laki-laki adalah wajib ya. Adapun untuk perempuan itu diperselisihkan. Tapi yang lebih kuat itu adalah sunnah bagi perempuan. Bukan haram, bukan ya. Bukan haram, bukan makruh, tapi sunnah bagi perempuan. Banyak dalil-dalil yang mungkin tidak banyak diterangkan di sini ya. Hanya saja tentu kalau perempuan patut diperhatikan ya. Karena ada organ-organ yang bisa merusak dari kemaluannya berbeda dengan laki-laki ya. Tapi hakikatnya untuk perempuan itu yang benarnya sunnah ya. Bukan haram, tidak ya. Bukan menzolimi, tidak. Karena tidak ada keterangannya khitan itu menzolimi. Baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi laki-laki ya, wajib ya. Ya. Kalau perempuan apanya disunahkan? Ya, perempuan hanya memotong bagian bawahnya saja. Itu nanti mungkin butuh kajian secara terperinci ya, karena itu butuh satu pembahasan ya tentang khitan ya. Tapi ini kita hanya menjelaskan secara global saja ya. Jadi kenapa harus dibersihkan? Agar kotoran tidak berkumpul di dalamnya dan bisa dipastikan sisa-sisa air kencing tidak menempel di dalamnya. Ini bagi laki-laki ya. Nah, kalau perempuan, ini cuman sedikit ya pembahasannya secara global, maka khitannya adalah dengan cara memotong sedikit daging ya. Sedikit daging yang terletak di bagian atas kemaluan. Itu bagi perempuan. Ini merupakan sunnah lama yang biasa dilakukan manusia semenjak dahulu hingga Islam datang lalu ditetapkan sebagai bagian dari ajaran Islam di dalamnya. Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki, tapi untuk perempuan mustahab, sunnah maksudnya. Kalau usul fikih itu mustahab itu nama lain dari sunnah ya, bagi perempuan ya. Untuk melakukannya tidak memiliki waktu tertentu, hanya saja Nabi menyenanginya dia lakukan di waktu masih kecil ya, di waktu masih kanak-kanak. Yaitu tentang khitan ya. Walaupun tentu syariat khitan yang pertama yang kita kenal tentang khitannya Nabi Ibrahim ya, yang beliau dikhitan kurang lebih usianya 86 tahun ya. Ya. Nah, tapi tentunya itu tidak terlepas dari hal itu, tetap yang lebih utama adalah dari kecil ya. Karena kalau sudah balik itu kan dia sudah terkena kewajiban. Artinya kalaupun dia tidak bersih itu bahaya ya. Ya, dari anak-anak kan misalnya dari balita boleh dari 3 tahun ya. Atau misalnya ketika SD ya, silahkan sebelum dia balik ya. Balik itu kan kalau perempuan kan tidak dibatasi sekarang itu ya, karena saking canggihnya ilmu seks ya, saking canggihnya ilmu seks itu ya, bisa makanan bisa pergaulan itu, pergaulan kan yang paling dominan itu perempuan itu, sehingga kan ya. Ya, cuman perempuan yang paling sebenarnya paling melekat ya. Bahkan kan ada perempuan SD itu kan melahirkan, ada. Ada juga yang sudah hamil beberapa bulan itu, ada. Bahkan itu. Ada kelas 6, bahkan kurang dari situ. Ada kurang dari kelas 6, ada yang sudah melahirkan. Jadi lebih melekat pada perempuan. Maka ini khitan itu jadi solusi ya, untuk membersihkan kemaluannya. Yang kedua dan ketiga yaitu mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak ya. Ini adalah ya, ini perkara yang wajib ya.
Mencukur bulu kemaluan maksudnya merapikan rambut ya. Tidak dicukur semuanya ya, tapi dirapihkan. Rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan dan dubur harus dirapihkan. Sementara mencukur bulu ketiak maksudnya menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak dengan cara mencukur habis atau mencabutinya. Namun kebanyakan muslim kurang perhatikan adab mulia ini. Seperti ini, sehingga menyebabkan terkumpulnya kotoran-kotoran serta menimbulkan bau yang kurang sedap dan dibiarkan begitu saja dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini sangat kurang diperhatikan ya. Karena itu dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan wukita lana fi qasis syaribi wa taqlimil al-fari, atau hadis yang barusan ya. Sedikit kita tambah, yaitu an la nasruka aksaro min arba'in alailah. Kita diberi batasan waktu dalam mencukur kumis ya, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan agar tidak membiarkannya lebih dari 40 hari. Jadi jangan dibiarkan lebih daripada 40 hari ya. Kewajibannya 40 hari saja untuk dicukur ya. Jangan sampai lebih ya. Nah, itu diantaranya bulu kemaluan dan bulu ketiak ya. Tapi patut diperhatikan ya buat orang yang berpenyakit ya, punya penyakit selangkangan itu kan suka ada ya. Itu sekedarnya saja ya, ketika mencukur bulu-bulu kemaluan itu sekedarnya saja, karena kan dikhawatirkan ketika dicukur kan itu tajam, itu kan bulu-bulu kemaluan kan pasti akan mengganggu selangkangannya, maka sekedarnya saja gitu. Mungkin ujungnya saja, tidak sampai membuat selangkangan sakit gitu ya, karena itu uzur ya, tidak apa-apa itu. Itu juga pernah dialami ya oleh teman saya itu, dan itu para ulama beristihad, ada penyakit seperti itu tidak apa-apa ya, tidak sebagian, tapi hanya ujung-ujungnya saja, karena pasti kalau sebagian sampai situ sakit itu ya, selangkangannya agak berbahaya. Keempat, memotong kuku. Memotong kuku kedua tangan ya, dan kaki adalah kewajiban laki-laki maupun perempuan. Banyak ulama beranggapan bahwa membiarkan kuku tersebut hingga panjang adalah keluar dari fitrah ya. Ini perhatikan ya, jangan membiarkan kuku panjang-panjang ya. Apalagi kan sampai kebiasaan zaman sekarang, sampai ingin terkenal dipanjangkan kuku tajam sampai panjangnya sebadan itu ya. Gitu. Nah, sekarang tentang mengecat kuku nih. Pekerjaan tentang mengecat kuku itu biasanya oleh orang perempuan ya, seorang perempuan, untuk perindah kukunya dengan sesuatu yang sebenarnya. Maka tidak layak bagi perempuan muslimah dan menyebabkan tidak sahnya wudhu, karena materi cat itu akan menghalangi air membasahi kuku ya. Hal ini padahal berdampak terhadap akibat salah sholatnya ya. Jadi sholatnya tidak sah gitu, karena wudhunya juga terhalang airnya ya, untuk masuk ke kuku ya. Jadi tidak layak, walaupun sebagian para ulama membolehkan ya, berhias diri itu di depan untuk suaminya ya, bukan untuk laki-laki lain ya, bukan untuk bergaya ya, tapi untuk suaminya. Kalau mau pergi dandan. Ya. Perempuan ini perhatikan jangan terbawa nafsu ya gitu. Ya. Seharusnya kalau untuk bergaya itu untuk suaminya saja ya, untuk berindah diri untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Jadi itu mengenai memendekkan kuku ya. Kelima, mencukur kumis. Mencukur dengan memendekkannya atau menghilangkannya hingga bersih, itu boleh saja. Boleh
salah satunya atau boleh keduanya. Dengan demikian tidak memanjangkan dan sebagian dari makanan atau minuman tidak menempel ya, yang menyebabkan kotor ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Zaid bin Arqam bahwa Nabi bersabda, "Malam ya'khudz min syaribihi falaisa minna." Barang siapa yang tidak mencukur sebagian dari kumisnya, tidak termasuk golongan kami ya. Tuh. Jadi orang yang tidak cukur kumis tidak termasuk golongan kami ya. Nah, ini harus diperhatikan ya, tentang kita harus mencukur kumis ya. Dan dianjurkan untuk mencukur rambut kemaluan, begitu juga ketiak, kuku, mencukur kumis setiap pekan ya. Sunnahnya setiap Jumat ya, sunnah setiap Jumat. Untuk mengikuti sunnah Nabi, menyempurnakan kebersihan dan membuat jiwanya menjadi nyaman. Sekarang yang keenam ya, memelihara rambut. Nah, ini yang memang agak diperselisihkan, tapi yang kita ikuti itu adalah hadis ya, yaitu pemeliharaan rambut. Maksudnya rambut di kepala ya, baik rambut jenggot nih ataupun rambut di kepala, yakni dengan selalu menjaga kebersihannya, memberinya minyak dan menyisirnya. Harus diperhatikan kita pelihara rambut maupun jenggot kita ya, jangan acak-acakan ya. Rasulullah melarang mencukur sebagian rambut dan menyisakannya. Itu adalah gaya itu rambutnya itu, lupa lagi itu. Itu dilarang ya oleh Nabi. Kayak main bola ya, rancung sebagian kan, rancung di sini gitu. Dibotakan silahkan dibotakan ya. Kalau dicukur seluruhnya atau biarkan seluruhnya. Kalau mau dicukur seluruhnya aja cukur atau biarkan seluruhnya, itu kata Nabi. Jangan menyisakan sebagian ya, dipitak gitu ya. Apalagi itu ya. Itu kayak pemain bola itu kan, kayak pemain Persib gitu. Itu tidak boleh sebenarnya dalam Islam ya. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak terawat rambutnya dan jenggotnya. Maka beliau minta laki-laki itu supaya merapikannya. Laki-laki itu pulang untuk merapikan rambut dan jenggotnya. Lantas kembali lagi menghadap Nabi, maka beliau bersabda, "Bukankah seperti ini yang lebih baik? Kamu datang dengan rambut tidak terawat seperti setan." Hadis diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta. Gondrong tidak apa-apa ya, asal jangan mengganggu ya. Tidak ada larangan. Yang dilarang itu koza ya. Koza yang dilarang itu koza. Koza ya betul, namanya koza. Jadi koza itu cuman mencukur sebagian saja. Ya. Gondrong tentu harus dirapihkan ya. Gondrong tidak dilarang ya. Teman saya juga ada yang panjang gitu ya, bahkan sampai diikat gitu. Tapi dia lebih diperhatikan untuk rapih ya gitu. Itu adalah fitrah atau itu hikmah ya seorang muslim gitu, harus rapih gitu. Bijaksananya seorang muslim itu dari penampilan ya. Mau ngajar, mau berpenampilan itu harus diperhatikan ya. Karena itu dimakruhkan pula untuk mencabut rambut kepala. Ya, tidak boleh kita cabut ya, harus dicukur gitu ya. Dan misalnya jenggot yang sudah memutih ya, dicabut itu dilarang ya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi disebutkan Rasulullah bersabda, "La tantifus syaiba fa innahu nurul muslim." Janganlah engkau cabuti uban ya, karena uban itu adalah cahaya bagi seorang muslim. Ya, nggak boleh. Mamin muslimin makruh ya kalau dicabut. Mamin muslimin yashibu saibatan fil Islam ila kataballahu lahu biha hasanah
wa rafa'ahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'atan. Tidaklah seorang muslim tumbuh satu helai dari rambut uban sedang ia dalam keadaan Islam, melainkan Allah menulis baginya untuk satu helai, yaitu satu kebaikan. Tuh, ada pahalanya. Dan meninggikan satu derajat serta menghapus darinya satu kejelekan. Sedangkan kalau masalah menyemir rambut dengan inai atau yang lainnya diperbolehkan, hanya saja tidak layak bagi laki-laki yang beruban ya, untuk mengubahnya dengan warna hitam ya. Jadi menyemir rambut dengan warna hitam tidak boleh gitu. Ya, di pikok ada yang diperbolehkan ya. Tapi jangan menyerupai kaum Yahudi ya. Tapi ya bagi orang yang Islam yang bagus mah nggak usah lah gitu. Ya, jadi kelihatan serem gitu kalau di pikok gitu zaman sekarang itu. Justru baik ya hitam apa adanya saja gitu. Apa? Yang gimana? Wig untuk apa? Ya seseorang itu menyemir itu umumnya diperbolehkan gitu, asal yang dilarang itu adalah kan secara khusus mah cuma warna hitam saja, dan yang dilarang kan potong rambut dengan gaya koza, itu yang dilarang. Yang lainnya itu diperbolehkan, tapi sejatinya seorang muslim harus berpenampilan selayaknya orang Islam gitu, supaya menjadi orang yang memang punya sikap kepribadian muslim gitu, yang tidak mudah mengikuti gaya barat ya, tapi punya pribadi sesuai dengan ajaran Islamnya. Ketujuh, bersiwak. Siwak itu adalah jenis batang kayu arok ya, digunakan untuk membersihkan gigi ya. Bahan yang paling baik untuk bersiwak adalah pohon arok ya, berasal dari Mekah. Rasulullah sangat menyenanginya. Kelebihan batang kayu ini adalah sangat halus dan mampu melindungi gigi dari gigitan ulat serta membantu pencernaan. Ini memang lebih baik ya. Sebuah penelitian dilakukan oleh seorang lembaga ya, sebuah lembaga kesehatan di Jerman Barat. Ia menyimpulkan bahwa siwak yang digunakan oleh bangsa Arab adalah pembersih yang paling baik bagi gigi dan mulut. Karena yang namanya gosok gigi pakai sikat gigi, pakai odol itu kan bahan kimia ya. Beda dengan siwak ya, itu alamiah gitu. Walaupun boleh ya, itu pengganti kalau tidak ada arok ya, kayu arok. Ia mengandung bahan tertentu ya, yang mampu melindungi gigi dari gigitan ulat. Ia lebih kuat bila dibandingkan dengan penisilin. Tapi itu prakteknya dalam siwak pakai kayu itu, saya lihat orang yang sudah pakai cara menggunakan dan sudah biasa menggunakan itu, kalau dilihat secara sepintas itu tidak membersihkan, cuma cepat bisa gitu. Ya, itu ya yang namanya siwak itu ada tata caranya ya. Tidak hanya sekedar membersihkan terus gitu kan, diinikan terus, dipakai terus kan. Ya. Ya. Ya sehingga kan kalau kaum tertentu ya seperti punten itu ya, jamaah tablik gitu ya. Tapi kalau sebenarnya tidak balik gitu ya. Tidak benar sebenarnya. Ya. Ya. Ya khususnya itu yang disebut jamaah tablik gitu. Tapi sebenarnya itu jamaah tablik itu salah satu tata cara dakwah yang tidak benar ya. Iya, pakai siwak itu. Ya cuman tata cara yang harus diperhatikan ya. Siwak itu sunnah, cuman yang namanya sunnah harus ada tata cara. Kan ada khususnya ya. Ada kan siwak itu kalau dia membersihkan pakai kanan, tapi kalau dia cuma menguatkan gigi pakai kiri itu sebagai tata caranya. Gitu. Sebuah keterangan katanya orang yang
Allah alam itu mah sohe nggak tahu nggak kurang tahu gitu. keutamaan siwak atau tidak ketika sebelum sholat itu Allah alam. Ya walau saya juga Yang jelas mah yang hadis nggak itu tahu kan hadisnya gitu. la amartuhum bisiwak itu yang jelas itu. Bahkan Nabi menyatakan kalau seandainya umatku menjadi Nah itu sahih itu ya anusuko alaih gitu kan ya kita anjurkan untuk ya kan ini hadisnya kan sahih nih laumla an asuko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Sekiranya saya tidak khawatir menyulitkan umat saya, niscaya saya perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan hendak sholat gitu. Itu sahih itu hadisnya. Ya. Jadi sunnah bisa terlaksana dengan setiap apa saja yang bisa menghilangkan kotoran gigi dan membersihkan mulut seperti sikat gigi dan pasta gigi ya. Rasulullah bersabda, as-siwaku matharatun ya. As-siwaku matharatun lil fami mardotun lirrabbi. Bersiwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmizi. Nah, itu yang tadi laumla asyqa laumla anasyqa ala ummati itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Yang terakhir itu memakai parfum. Nah, ini parfum ya atau memakai wewangian untuk laki-laki ya. Ketika hendak beribadah itu sangat dianjurkan sunnah itu ya. Kalau untuk perempuan hanya untuk suaminya saja ya, jangan untuk dipakai ke masjid ya, nggak boleh ya. Karena perempuan ada di zaman Nabi disuruh ketika tercium baunya disuruh untuk mandi gitu, tidak boleh buat perempuan ya. Tapi hanya untuk laki-laki. Kalau perempuan untuk suaminya saja. Karena itu Rasulullah sangat menyenangi aroma yang harum dan menganjurkan kepada umatnya untuk memakainya. Beliau bersabda, "Man urido alaihi tibun fala yaruddahu fa innahu tibur rihi khafifu al mahmali." Barang siapa yang diberi wewangian, maka janganlah menolak karena sesungguhnya ia ringan dibawa serta harum baunya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Nabi sangat mencintai memakai parfum ya. Sebagaimana Nabi mencintai sholat ya. Itu adalah hadis yang lainnya sahih itu. Sehingga bagaimana bagi laki-laki tentunya patut diperhatikan untuk beribadah sholat khususnya untuk memakai wangi-wangian ya, disunahkan ya. Karena hal itu merupakan yang menyenangi ketika sholat tentu dengan sesuai dengan kadarnya ya. Nah itu dari sebagian kita bahas tentang fitrah, tapi ini fitrahnya tentang fikih ya. Beda lagi kalau fitrah tentang ilmu akidah yaitu keislaman. Mungkin itu nanti kalau ada kesempatan dibahas di kajian selanjutnya ya. Mungkin di hari Jumat ya, insya Allah kita lanjut lagi pelajaran fikih kita karena besok saya ada urusan ke Cipamokolan ya. Barakallahu fikum wa lafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.